Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manhwa Solo Leveling Ragnarok Season 2, Chapter 49 sampai Chapter 50. Dan sekali lagi, ini adalah lanjutan manhwa yang sudah hiatus sekitar 4 bulan yang lalu. Di sini kita akan diperlihatkan amarah Suho yang meledak hingga membantai para kriminal dengan sangat kejam. Dan kita juga diperlihatkan Suho yang telah ditetapkan sebagai buronan. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Shin kemudian berpindah ke kota yang tak jauh dari penjara Jisan. Dengan menggunakan alarm serta pengeras suara, asosiasi kemudian memperingatkan warga kota tersebut bahwa telah terjadi pelarian besar-besaran di penjara Jisan. Para warga diharap segera mengevakuasi diri di bawah arahan Hunter. Kita kemudian diperlihatkan sebuah rumah yang sunyi dan terlihat pintu masuk yang meleleh oleh panas api. Dari panas api itu menciptakan sebuah lubang dan muncul sebuah tangan yang kemudian menarik gagang pintu dari dalam. Dan ternyata 3 orang pelarian penjara Jisan telah memasuki rumah tersebut. Melihat tidak adanya orang di dalam, mereka merasa bahwa penghuni rumah ini sudah melarikan diri begitu alarm darurat dibunyikan. Mereka kemudian mulai mengambil beberapa pakaian sambil berbincang-bincang. Salah satu dari mereka sedikit ragu dan berkata, apa benar kita bisa menghadapi asosiasi Hunter yang memiliki beberapa Hunter rank A dan rank S di bawah komandonya? Namun seorang kriminal di belakangnya menjawab, apa kau lupa rencananya? Begitu kita menguasai kota ini dan menahan Sandra, Hunter rank S sekalipun tak akan bisa berbuat apa-apa. Selain itu, kita juga memiliki Star Fragment dari Hwang Dong-suk. Menurutmu, kenapa asosiasi melarang beredarnya Stardust? Mereka pasti takut kekuasaan mereka hancur jika semua Hunter bisa bertambah kuat. Kriminal itu pun tersenyum dan membenarkannya. Itu benar juga. Dan seperti perkataan Hwang Dong-suk, ada kekuatan rank S juga di pihak kita. Saudara Hwang Dong-suk adalah Hunter rank S yang menakutkan. Di saat mereka membicarakan itu, salah satu dari mereka telah menemukan beberapa minuman yang sangat mahal di rumah ini. Karena itu adalah minuman anggur yang sangat mahal, mereka tentu akan mengambil minuman tersebut. Dan tanpa mereka sadari, ternyata ada seorang anak kecil yang gemetar ketakutan yang bersembunyi di dalam lemari. Sambil memegangi ponsel, ia pun berniat melaporkan penjahat itu ke papa dan mamanya. Namun di saat bocil itu sedang mengetik pesan, sesuatu yang tak diinginkan telah terjadi. Salah satu kriminal kini telah membuka lemari dan menatap bocil itu dengan tatapan menakutkan. Dan nasib bocil itu sudah dipastikan akan berakhir sampai di sini. Shin kemudian berpindah ke tengah kota di mana gedung-gedung tinggi telah dilahap kobaran api. Dari atas gedung, Hwang Dong-suk kini telah menikmati pemandangan itu dengan santainya. Sedangkan di bawah sana, para Hunter masih bertarung mati-matian melawan para kriminal yang kabur dari penjara Jisan. Namun karena para kriminal itu menggunakan Stardust, para Hunter yang berjaga itu pun dibuat kewalahan. Satu kriminal kini telah menusuk seorang Hunter dengan pisaunya. Hwang Dong-suk yang melihat kekacauan itu pun hanya tersenyum puas. Hanya dengan perkataannya saja, para kriminal tingkat tinggi langsung mematuhinya dan memulai keributan. Di saat ia sedang menikmati pemandangan itu, seseorang menghampirinya dari belakang. Orang itu berkata, kita harus segera bergerak selagi para kriminal membuat kekacauan. Hwang Dong-suk menoleh dan menjawab, jangan kurang ajar denganku, kau hanyalah bawahan saudaraku. Namun orang itu mengatakan bahwa ia bukanlah bawahan siapapun, tapi ia hanya dibayar untuk melakukan suatu pekerjaan. Pekerjaanku yang sekarang adalah untuk menyelundupkan Hunter kriminal rank C sepertimu keluar dari negara ini. Ya, orang ini adalah Hunter rank B Kang Tae-sik. Mendengar perkataan Kang Tae-sik, Hwang Dong-suk itu pun sangat kesal. Dong-suk kemudian menarik baju Tae-sik dan berkata, sialan, apa kau meremehkanku karena rankku lebih rendah darimu? Namun Tae-sik tetap tenang dan bergumam, jangan sok kuat di hadapanku, kau hanyalah pengecut yang bahkan tak berani menyentuh Star Fragment. Apa lebih baik ku bunuh saja dia?
Tapi di saat Tae-sik berniat membunuh Hwang Dong-suk, ia segera teringat dengan seseorang yang menyewanya. Ya, orang yang menyewa jasa Tae-sik tak lain dan tak bukan adalah Hunter Rank S Hwang Dong-suk yang merupakan saudara Hwang Dong-suk. Hwang Dong-suk saat itu berkata, "Aku tak peduli, meski harus bermusuhan dengan Asosiasi Hunter Korea. Tugasmu hanyalah membawa saudaraku dengan selamat. Kau tahu apa yang terjadi jika kau gagalkan." Teringat dengan perkataan bosnya, Tae-sik menghela nafas dan berkata, "Mana mungkin aku menjadikan Hunter Rank S sebagai musuhku? Baiklah, aku akan membawa kemanapun kau pergi, Hwang Dong-suk." Scene kemudian berpindah ke atas gedung Asosiasi Hunter, tempat di mana helikopter telah disiapkan. Di sana terlihat Ketua Woo Jin-chul dan Choi Jong-in telah mengenakan perlengkapan tempur mereka. Jong-in tersenyum dan mengatakan bahwa ini pertama kalinya ia bertarung bersama ketua asosiasi sejak Great Cataclysm terjadi. Ketua Woo Jin-chul menjawab bahwa ia tak bisa tinggal diam saja saat melihat warga sipil terluka. Jong-in kemudian bertanya mengenai kalung pengekang yang seharusnya dapat digunakan untuk mengendalikan para tahanan. Ketua Woo Jin-chul menjawab bahwa pusat kendali penjara telah disabu bersih sepenuhnya oleh seseorang. Bahkan beberapa hunter asosiasi yang berjaga di sana juga diserang secara misterius. Jong-in merasa ada yang aneh dan berkata, bagaimana mungkin pusat kendali yang memiliki keamanan tingkat tinggi bisa dihancurkan dengan mudah. Selain itu, para tahanan juga menggunakan Star Fragment yang entah mereka dapatkan dari mana. Seseorang yang kuat mungkin menjadi dalang di balik semua ini. Lim Tae-gyu yang baru saja datang kemudian mengikuti pembicaraan dan berkata, ternyata memang ada dalang di balik insiden ini. Melihat datangnya Lim Tae-gyu dan Park Do-jin, Woo Jin-chul menyampaikan rasa terima kasihnya. Namun Lim Tae-gyu melaporkan bahwa Hunter Sung Soo telah menolak panggilan asosiasi dan malah pergi ke insiden penjara Jisan. Mendengar laporan itu, Ketua Woo Jin-chul pun sangat terkejut. Lim Tae-gyu kemudian menyampaikan kecurigaannya terhadap Hunter Sung Soo dengan berkata, pria yang dicurigai sebagai distributor Stardust itu kini malah pergi ke tempat para penjahat pengguna Star Fragment berkeliaran. Kurasa ini sudah menjelaskan segalanya bahwa Hunter Sung Soo adalah dalang dari semua insiden ini. Bahkan sejak awal kemunculannya, ia selalu mengenakan topeng. Dan kemungkinan besar, dia mengenakan topeng untuk menutupi identitasnya saat berniat membunuh Lee Min-sung, sekaligus menyembunyikan keterlibatannya dalam kejahatan perdagangan manusia dan juga distribusi Stardust. Karena Sung Soo adalah hunter tak terdaftar yang menyembunyikan kekuatannya, dia adalah penjahat tingkat tinggi. Inilah caraku memahami semua ini, dan aku berniat bergabung dalam operasi pembasmian penjahat kali ini. Mendengar itu, Ketua Woo Jin-chul terlihat panik dan memberikan pendapat lain. Bagaimana jika Sung Soo pergi ke penjara Jisan untuk membantu kita? Namun Choi Jong-in berkata, Hunter Sung Soo selalu menghilang dan muncul secara tiba-tiba. Bahkan dia menolak panggilan asosiasi dan malah pergi ke Jisan. Fakta bahwa Sung Soo menyembunyikan ranknya membuatnya semakin mencurigakan. Dia tidak bisa diprediksi. Menganggapnya sebagai penjahat mungkin langkah paling aman. Sedangkan di satu sisi, Park Do-jin kini hanya mengamati pembicaraan dari belakang. Dalam hati ia berkata, bahkan dengan kekuatanku yang sekarang, aku masih belum bisa melawan Hunter Rank S seperti mereka. Apa Sung Soo tidak mengantisipasi hal ini? Do-jin awalnya mengira penyebaran Star Fragment tak akan menyebar luas setelah asosiasi Hunter melarang Stardust. Tapi tak sangka, para Hunter masih menggunakan Stardust meski tahu efek sampingnya. Berkat beredarnya Stardust, aku bisa mengawasi mereka dari kejauhan. Scene kemudian berpindah ke suatu tempat di mana Suho yang terus berlari dengan sekuat tenaga untuk menuju ke kota Jisan. Karena Suho telah mengaktifkan bond skill dengan Grey, ia kini melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam hati Suho merasa bahwa ia bisa sampai dengan cepat dengan mengaktifkan bond skill. Melihat Grey yang sudah kelelahan, Suho meminta Grey untuk bertahan sebentar lagi. Dan singkat cerita, Suho telah sampai di perbatasan kota Jisan, kota terdekat dari penjara Jisan. Namun di saat Suho memasuki kota Jisan, ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang mengerikan. Jeritan, tangisan, siksaan, dan teriakan orang-orang yang dibunuh di kota ini telah memenuhi kepalanya. Aku mohon, ampuni aku. Akan kulakukan apa saja, jangan bunuh aku. Mendengar suara-suara itu di benaknya, Suho menggertakkan giginya dengan sangat kesal. Dalam hati ia berkata, ini adalah suara orang-orang yang sekarat. Apa aku bisa mendengar semua ini karena bond skill telah memperkuat indraku? Semakin lama kekacauan ini, semakin parah situasinya. Aku tak boleh ragu-ragu lagi.
Suho yang melompat di langit kini telah mendarat di sebuah gang sempit di kota Zisan. Ia pun segera menonaktifkan bone skill dengan Gree. Dengan wajah terengah-engah, Suho kemudian menatap ke depan dengan tatapan tajam. Karena tepat di hadapannya terlihat pemandangan yang sangat mengerikan. Para pelarian kriminal yang kabur dari penjara Zisan kini sedang membantai warga sipil secara brutal. Melihat datangnya Suho, beberapa kriminal hanya tersenyum sinis seolah sedang menatap mangsanya. Suho kemudian mengusap keringat yang mengalir di tubuhnya dan berkata kepada Gree, "Kerja bagus Gree, mulai dari sini biar aku yang urus sendiri." Di satu sisi, dua kriminal mulai mengangkat senjata mereka sambil menatap remeh Suho. Sepertinya dia seorang hunter, tapi bisa apa dia seorang diri. Namun dalam sekejap mata, Suho langsung menyambar seorang kriminal itu hingga tumbang seketika. Dan tentunya, para kriminal yang melihat rekannya ditumbangkan dalam sekejap itu pun sangat terkejut. Apa-apaan ini? Suho kemudian berdiri di atas kriminal yang ia habisi dan berkata, "Kalau kalian kabur dari penjara, seharusnya kalian melarikan diri saja. Tapi kenapa? Kenapa kalian malah membunuh warga sipil yang tak bersalah? Karena waktuku sedikit, aku hanya memberikan sekali saja. Pilihan kalian hanya ada dua, mati dengan tenang atau melawan lalu mati." Suho kini sangat marah hingga tidak ada keraguan sedikit pun di matanya. Dan di halaman berikutnya, kita diperlihatkan masa kecil Sung Suho yang sedang bersama kakeknya Sung Il-hwan. Ketika kakeknya sedang menangkap ikan, Suho kecil terus menatap tubuh kakeknya yang dipenuhi banyak bekas luka. Suho bertanya, "Kakek, kenapa kakek punya banyak bekas luka?" Sambil mengangkat ikan, kakeknya berdiri menatap Suho dan menjawab, "Oh ini ya, bekas luka ini adalah tanda kehormatan. Bekas ini karena menyelamatkan anak umur 7 tahun dari bangunan yang terbakar. Yang ini karena menghentikan pemabuk yang mengamuk. Yang ini karena melawan tikus-tikus berdasi." Ia pun terus menjelaskan asal-usul luka yang ia dapatkan. Suho bertanya, kenapa sampai sejauh itu untuk menyelamatkan orang lain? Bahkan jika itu berarti kakek akan terluka. Kakeknya kemudian mengelus kepala Suho sambil tersenyum dan menjawab, "Bukannya kakek takut terluka, hanya saja tubuhku selalu bergerak dengan sendirinya jika ada seseorang yang membutuhkan." Dan kita kembali ke cerita utama, di mana Suho yang sedang berdiri dengan penuh intimidasi dan memberikan pilihan yang membuat tubuh gemetar ketakutan. Dan tentunya, para kriminal itu pun sedikit ketakutan. Mereka bahkan tidak bisa melihat tendangan Suho barusan. Satu-satunya yang terlintas di benak mereka hanyalah hunter di hadapannya kemungkinan ialah hunter kelas atas. Namun di tengah situasi itu, seorang kriminal justru malah tersenyum dan mulai memakan Star Fragment. Ia berkata, "Apa yang kalian takuti? Ingat, kita masih punya Star Fragment." Mendengar itu, para kriminal yang ada di sana itu pun bangkit dari rasa takut dan mulai memakan Star Fragment. Dan pada saat itulah, aura kuning mulai keluar dari tubuh mereka dan meningkatkan kekuatan mereka. Mereka berteriak dan berkata, "Ini luar biasa, kekuatan besar telah mengalir dalam diriku. Sekarang rasanya, aku bisa menghadapi hunter rank A dan bahkan rank S sekalipun." Di saat para kriminal memilih untuk melawan, Suho kemudian menatap tajam mereka dan berkata, "Jadi maksudmu, kalian tidak mau mati dengan tenang ya?" Namun sebelum Suho bergerak, sebuah suara delusi muncul dalam benaknya dan menciptakan perwujudan Lee Min Sung yang tidak nyata. "Apa yang kau tunggu? Hajar saja mereka. Bahkan orang-orang tak bersalah mati di tangan para kriminal itu. Dan apa kau masih ragu? Apa kau masih seperti karakter sampingan membosankan yang tak berani membunuh orang? Dasar sialan. Memangnya kenapa jika kelasmu berubah? Di balik semua itu, kau hanyalah seorang pemula. Ayo lakukan, lubangi perut mereka sama seperti yang kau lakukan saat membunuhku. Ayo tunjukkan padaku sekarang." Dan seketika itu juga, Suho mengeluarkan aura membunuh yang luar biasa dan langsung menghancurkan kepala kriminal yang ada di bawahnya. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.